Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi ila yaumiddin. Amma ba'du, nawayna at-ta'allum wa at-ta'lim wa at-tadhakkura wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hatha ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati nabiyhi wa ad-dalalati ila al-khair wa ad-du'a ila al-huda ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa thawabihi. Amin. Allahumma amin. Kitabul Witri, bab tentang sholat witir. Sholat witir adalah bahagian daripada sholat yang dilakukan di waktu malam, dan dengan demikian sholat witir juga dinamakan sholat malam atau sholatu al-lail. Saya ingat saya pernah memperbahaskan tentang sholat malam dan kedudukannya dalam syarak dan perbezaannya dengan sholat tahajud. Secara umum, sholat yang paling baik setelah sholat wajib adalah sholat di waktu malam. Afdalus sholat sholatul ba'dal maktubah sholatul lail. Sholat yang paling baik setelah sholat fardu adalah sholat di waktu malam. Yang dimaksudkan sholat yang paling baik setelah sholat fardu, yakni sholat malam, berbandingkan sholat duha, berbandingkan kepada sholat-sholat sunnah yang lainnya dari segi ganjarannya, yakni fadilah melakukan sholat 2 rakaat di waktu malam, ganjarannya lebih besar berbandingkan sholat 2 rakaat yang dilakukan pada waktu selain malam. Dari segi fadilah dan ganjarannya, sholat malam adalah lebih afdal. Di dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Wahai seorang berselimut, bangunlah kamu di waktu malam, yakni qiyamul lail, illa qalila, kecuali sebahagian daripada malam, yakni untuk rehat. Tapi kebanyakan malam adalah untuk qiyamul lail, dan itu adalah perintah daripada Allah untuk Nabi SAW qiyamul lail. Dan perlu disedari bahwasanya hukum qiyamul lail bagi baginda Rasulullah SAW adalah satu kewajiban. Di dalam Al-Quran juga Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada baginda Rasulullah untuk bangun malam, tapi dengan sebutan tahajud. Dengan sebutan tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di waktu malam hendaklah engkau wahai Rasulullah Muhammad bertahajud, yakni salat malam, maka moga-moga Allah akan mengangkat darjatmu pada kedudukan yang terpuji, maqam mahmud. Maka di sini ada 2 perintah dari Allah untuk Nabi. Yang pertama bangun malam, yang kedua adalah bertahajud. Ulama sebahagian memberikan penjelasan tentang sholat malam dan sholat tahajud. Apa perbezaannya? Sebahagian mengatakan setiap sholat yang dilakukan di waktu malam, maka ianya adalah namanya sholatul lail atau qiyamul lail. Setiap sholat yang dilakukan di waktu malam, maka dinamakan sholatul al-lail atau qiyamul al-lail. Adapun at-tahajud, arti tahajud itu secara bahasa orang yang menjauhkan diri daripada katilnya. Kalau menjauhkan diri daripada katilnya bermakna dimulai atau didahului dengan tidur, lalu dia bangkit di waktu malam, jauhkan dirinya daripada katil, yakni bangkit untuk sholat malam, maka ianya adalah namanya sholat tahajud. Jadi setiap sholat tahajud pasti sholat malam. Kalau mengikut definisi yang dibezakannya, kalau tadi sholat malam adalah sholat apa saja yang dilakukan di waktu malam, baik didahului dengan tidur atau tidak. Yang penting di waktu malam namanya sholatul al-lail atau qiyamu al-lail. Termasuk juga at-tahajud. Tapi yang mendefinisikan tahajud itu adalah orang yang menjauhkan diri daripada katilnya, bermakna sholat yang dinamakan tahajud adalah kalau orang itu mendahului dengan tidur, atau tidur terlebih dahulu kemudian bangkit dan tinggalkan katilnya untuk dia sholat malam. Perbezaannya adalah orang yang sholat malam tanpa tidur, cabarannya tidak terlalu mencabar berbandingkan orang yang sholat malam dengan didahului oleh tidur. Kalau dia tak tidur, dia jaga,
maknanya dia tak ada cabaran. Tapi kalau tidur, maka dia kena lawan mengantuknya, dia kena bangkit dan kena basuh mukanya untuk hilangkan mengantuk. Kemudian qiyamul lail. Yang kedua ini lebih mencabar. Oleh sebab itu dibezakan oleh sebahagian ulama antara tahajud dengan salat malam, bukan dari segi ibadahnya, tapi dari segi fadilahnya. Adapun salat tahajud memang adalah salat malam. Tapi dari segi fadilah, orang yang bertahajud di waktu malam, yakni didahului dengan tidur, tidak sama dengan orang yang salat di waktu malam tidak didahului dengan tidur, karena cabarannya berbeza. Faham? Perbezaan antara tahajud dengan salat malam. Jadi setiap salat malam itu adalah setiap salat tahajud pasti salat malam, tapi salat malam belum tentu jadi tahajud, sebabkan karena perbezaannya antara tidur dan tidaknya. Witir ini juga bahagian daripada salat yang dilakukan di waktu malam. Maka dengan demikian, kalau ianya dilakukan di waktu malam tanpa didahului dengan tidur, maka dia namanya salat witir sahaja atau qiyamul lail atau salat malam. Tapi kalau didahului dengan tidur, maka ianya termasuk dikategorikan dengan salat at-tahajud. Yakni bila mana merujuk kepada makna tahajud itu yang menjauhkan diri daripada katil. Khalas, ada berkenaan dengan witir. Terdapat perbezaan ulama hukum melakukan salat witir. Kita dalam salat ini yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada 5, yaitu salat 5 waktu. Seorang datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kepada saya?" Kata Nabi menjawab, salat 5 waktu. Kemudian orang itu bertanya, "Ada lagi tak salat selain daripada 5 waktu?" Nabi kata, tak ada, kecuali bila mana engkau bertatawwu', yakni ingin salat sunnah tambahan. Nabi menafikan adanya salat wajib lagi selain daripada yang 5. Selain daripada yang 5, semuanya adalah salat sunnah. Nabi menyatakan, illa anta tatawwu', kecuali kalau kamu nak menambahkan salat selepas yang wajib dengan melakukan salat yang sunnah. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa orang yang memusuhi wali-wali aku isytiharkan kepadanya peperangan. Kemudian dan tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepada aku yang lebih aku sukai mimma aftaratuhu ilaih, lebih daripada apa yang aku wajibkan, yakni perkara yang aku senangi dilakukan oleh seorang hamba bila mana hamba itu melakukan perbuatan yang wajib. Wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan hambaku menambahkan lagi dengan berterusan setelah melakukan yang wajib, melakukan salat yang sunnah, sehingga aku sayang kepada dia. Di sini ada 2 darjat. Darjat yang diperintahkan oleh Allah untuk dilakukan sebagai seorang hamba yang patuh dan taat 5 waktu. Darjat yang kedua adalah darjat orang yang dicinta oleh Allah, adalah yang menambahkan 5 waktu dengan salat yang sunnah. Ada berapa darjat? 2 darjat. Darjat yang pertama darjat muta', yakni darjat orang yang taat, yang diperintahkan dia buat, ini orang taat. Darjat yang kedua darjat mahbub, darjat orang yang disukai oleh Allah, yang dicintai oleh Allah. Siapa dia? Yang menambahkan setelah yang wajib dengan yang sunnah. Wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan hambaku sentiasa mendekatkan dirinya kepada aku dengan salat-salat nawafil, salat sunnah, sehingga aku cinta kepada dia. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku suka kepada dia, kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bih, aku adalah pendengarannya yang dia guna telinga untuk mendengar. Wa basaruhu alladzi yabsuru bih, aku adalah pandangannya yang dia melihat dengan pandangan itu. Wa yadahu allati yabtishu biha, aku adalah tangannya yang dia gerakkan. Wa rijluhu allati yamshi biha, dan aku adalah kakinya yang dia gunakan untuk melangkah. Fa in sa'alani la utiyanna wa la in ista'adza bi la u'idzannah. Kalau dia minta kepada aku beri permintaannya. Permintaan siapa? Permintaan orang yang disayang. Siapa yang disayang? Orang yang menambahkan salat yang wajib dengan salat yang sunnah. Kalau dia minta, aku perkenan. Kalau dia berlindung, aku lindungi kepada dia. Betuahnya orang yang dia menambahkan setelah yang wajib dengan salat yang
sunnah. Maka dengan demikian fadilah daripada orang yang menambahkan salatnya setelah yang wajib dengan yang sunnah akan sampai kepada derajat orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau berdoa akan dikabulkan, kalau berlindung akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu salat sunnah yang dilakukan adalah umpama jawabir, pelengkap kepada kekurangan yang ada pada salat yang fardu. Dan cukup banyak fadilah daripada melakukan salat sunnah. Tak sepatutnya bagi seorang muslim mengabaikan salat-salat sunnah. Faham dong? Di antara salat sunnah yang digalakkan adalah salat witir. Apa hukum salat witir? Saya katakan bahwasanya daripada hadis tadi, karena Nabi ketika ditanya ada lagi atau tidak selain daripada 5 waktu yang diwajibkan, Nabi kata tak ada, kecuali bila mana hendak melakukan yang sunnah. Difahami di sini pendapat ulama jumhur bahwasanya salat witir adalah hukumnya sunnah muakkadah. Akan tetapi terdapat satu ancaman dan peringatan daripada Nabi yang agak dahsyat. Itu ancaman, itu peringatan yang terkait dengan salat witir. Katanya, man lam al-witru haqqun faman lam yutir falaysa minna. Al-witru haqqun faman lam yutir falaysa minna. Witir itu, yakni salat witir, haqqun, yakni satu perkara yang hak, yang mesti. Orang yang tidak melakukan salat witir maka bukan golongan aku, kata Nabi. Di sini Nabi menekankan dengan dua. Yang pertama, witir ini hak, seakan-akan lawan hak adalah batil. Kemudian yang kedua, Nabi mengatakan orang yang tak witir bukan golongan kami. Kalau bukan golongan kami, golongan siapa lagi kalau bukan golongan Nabi? Adalah golongan ahli hak. Dinafikan daripada golongan Nabi orang yang tak sholat witir. Oleh karena adanya ancaman yang begitu dahsyat seperti ini, Al-Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya sholat witir adalah wajib. Sholat witir adalah wajib. Apa sebab ya Imam, ya Abu Hanifah Nu'man? Ancaman daripada Nabi jelas, yang tak salat witir bukan golongan kami. Kalau ianya sunnah, yang namanya sunnah, buat dapat pahala, tak buat tak dapat dosa. Tapi ini Nabi mengatakan bukan golongan kami. Maka di sini menunjukkan mestinya seseorang melakukan salat witir. Ada berapa pendapat berkenaan dengan hukum salat witir? 2 pendapat. Yang pertama pendapat jumhur mengatakan sunnah muakkadah. Yang kedua pendapat Imam Abu Hanifah mengatakan wajib. Kata jumhur mengatakan kepada Imam Abu Hanifah dan pengikutnya Imam Abu Hanifah menafsirkan hadis yang mengatakan al-witru haqqun faman lam yutir falaysa minna adalah min babil indar, yakni satu peringatan kuat kepada orang yang dia hendaklah melakukan salat witir, seperti mana dalam hadis Nabi yang Nabi mengatakan bahwasanya ghuslu yaumal jum'ati wajibun ala kulli muhtalim, mandi pada hari Jumat wajib bagi orang yang baligh, yakni bagi orang yang nak pergi salat Jumat hukumnya mandinya adalah wajib. Secara zahirnya wajib, padahal dalam hadis yang lain Nabi bersabda orang yang pergi berwudu untuk salat Jumat maka itu baik, kalau mandi maka mandi adalah lebih baik. Maksudnya wajib di sini adalah satu perkara yang lebih daripada digalakkan, yakni bukan hanya digalakkan tapi sangat digalakkan dan tidak sampai kepada peringkat wajib yang kalau ditinggalkan dia akan berdosa. Sama juga dengan witir. Fa'ala kulli hal, terlepas daripada perbezaan hukum witir wajib atau sunnah, tapi melihat daripada penekanan Nabi tentang sholat witir adalah satu perkara yang hak dan yang tak sholat adalah bukan golongan kami, menunjukkan seseorang tidak boleh melainkan hendak melakukan sholat witir. Faham dong? Bila waktu sholat witir? Tadi saya katakan tentang witir itu bahagian daripada sholat sunnah dan juga kedudukannya dan juga hukumnya. Bila permulaan waktu salat witir dan bila berakhirnya waktu salat witir. Waktu salat witir disunnahkan bermula daripada seseorang selepas melakukan salat isya. Selepas melakukan salat, baik kepada mereka yang jamak taqdim atau kepada mereka yang dia mengakhirkan salat isyanya. Seseorang salat isya pukul 12 malam. Pukul 9 nak sholat witir.
Tak boleh. Start isya dulu. Karena permulaan sholat witir adalah selepas melakukan sholat fardu isya. Dan berakhir sholat witir adalah dua pendapat. Yang pertama, berakhirnya sholat witir dengan terbitnya fajar. Dan yang kedua, berakhirnya sholat witir adalah dengan terbitnya matahari. Di sini dua pandangan ini menyatakan bahwasanya waktu ikhtiar, waktu yang digalakkan untuk digunakan melakukan sholat witir adalah sebelum terbitnya fajar. Tetapi waktu darurah, waktu yang dikatakan waktu darurah, jadi waktu dalam sholat ini ada beberapa nama. Ada waktu namanya waktu fadilah, ada waktu namanya waktu ikhtiar, ada waktu namanya waktu karaha, ada waktu namanya waktu yang haram. Waktu sholat ini terbagi kepada waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu karaha, waktu yang haram. Waktu fadilah adalah waktu yang utama. Ini kalau terkait dengan sholat fardu ya. Kalau terkait dengan sholat fardu, waktu yang paling utama melakukan sholat adalah pada awal waktunya. Bila awal waktu, yakni bermula daripada waktu sholat masuk, persiapan untuk melakukan sholat, dia pergi ke bilik air, pergi ambil air sembahyang, sholat sunnah 2 rakaat, kemudian sholat fardu, itulah agaknya masa yang cukup untuk dikatakan waktu fadilah. Yakni selain daripada ganjaran salat yang ia lakukan, ganjaran menepati waktu yang utama sebagai bonus ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara waktu yang kedua namanya waktu ikhtiar, yaitu selepas habis waktu fadilah, masuk waktu yang kedua namanya waktu ikhtiar, waktu yang panjang. Berakhir waktu ikhtiar sampai kepada waktu yang ngam-ngam cukup untuk melakukan salat fardu. Itu namanya berakhirnya waktu fadilah, waktu ikhtiar, dan masuk waktu namanya waktu karaha, waktu yang makruh untuk melakukan salat fardu yang sengaja diakhirkan, cukup untuk melakukan salat fardunya sahaja. Lepas assalamualaikum adzan, masuk waktu yang berikutnya. Ini dia melakukan salat waktu di waktu yang karaha, sebab waktunya hanya cukup ngam-ngam dengan waktu salat tersebut. Antara waktu fadilah dengan waktu karaha namanya waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar ini, bila mana dilakukan sholat pada waktu itu, tidak mendapatkan keberkatan fadilah waktu yang pertama tadi. Adapun waktu karaha, dilakukan yang cukup dengan waktu sholat, dia termasuk daripada menyalahi adab dan sopan santun terhadap Allah dengan sholat, karena mengakhirkan waktu daripada fadilah, daripada ikhtiar, sampai hanya cukup ngam-ngam kepada sholat waktu tersebut. Sehingga kalau sudah dekat waktu, ekspres punya salat, pergi bilik air tergesa-gesa, wudhunya pun ya Allah tergesa-gesa, sembahyang pun ya kadang pun dengan baju tak ganti baju. Apa sebab? Takut habis waktu. Lah yang suruh lambatkan waktu daripada awal itu siapa? Kenapa? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang salat, yaitu mereka orang yang sahun. Apa sahun? Orang yang dia menunda-nunda waktu salat sampai akhir waktunya. Dia bukan tak salat, tapi sengaja menunda-nunda salat daripada awal waktunya. Nanti, tunggu sekejap, nanti, tunggu sekejap. Dah kurang 5 menit, ekspres punya salat. Macam mana akan dapat kesan daripada salat, daripada khusyuk? Kemudian waktu yang terakhir, waktu yang haram. Waktu yang haram ini adalah waktu yang tak cukup untuk melakukan salat. Salat 1 rakaat, masuk waktu berikutnya, atau 2 rakaat, atau sudah 4 rakaat, belum selesai salam, masuk waktu yang berikutnya. Ini waktu-waktu yang haram disebabkan tidak cukup masa untuk melakukan salat fardu. Fahimtum? Dalam salat witir ada waktu namanya waktu ikhtiar, panjang daripada selepas salat isya sampai terbit fajar, dan ada waktu namanya waktu darurah. Waktu darurah adalah waktu selepas subuh. Berbeza pandangan ulama berkenaan dengan orang yang sholat witir pada waktu subuh. Adakah sholat witir itu sholat witir adaan, yakni pada waktunya, atau qadhaan? Atau qadhaan, yakni menggantikan. Dua pendapat ulama, yang mereka yang mengatakan sholat witir berakhir dengan waktu terbitnya fajar,
maka setelah masuk waktu fajar, habis waktu sholat witir. Kalaupun dilakukan sholat witir di waktu subuh, ianya adalah merupakan qadha. Akan tetapi yang mengatakan bahwasanya waktu witir sampai kepada waktu fajar, maka sholat witir yang dilakukan pada waktu subuh, ia pun termasuk daripada waktu witir yang ada. Ya, ini memang itu miliknya kepada witir.